Hi friends, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Stikes PM Negeri Aceh Darussalam. Perkenalkan, nama saya Elida Fitri, NIM 22010046, semester 2, jurusan Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Biokimia, dosen pembimbing Maida Rindi, SPD MPD. Nah, jadi video ini saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari enzim dan koenzim. Apakah yang dimaksud dengan enzim dan koenzim itu? Nah, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe my channel. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia. Energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya yang kedua yaitu koenzim. Pengertian koenzim adalah zat yang membantu kerja enzim. Perlu diketahui, enzim adalah zat yang terbentuk dari protein dan berfungsi untuk melancarkan serta mempercepat reaksi kimia pada tubuh. Ada perbedaan antara hormon dan enzim. Selanjutnya yaitu struktur enzim. Enzim tersusun atas dua bagian yang saling berpasangan, yaitu apoenzim dan kofaktor. Sisi aktif berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Berikut adalah gambar struktur enzim, di mana enzim berpasangan dengan apoenzim dan kofaktor. Komponen utama enzim adalah protein baik tunggal maupun gabungan. Protein yang sifatnya fungsional, bukan protein struktural, hanya terdapat di makhluk hidup. Tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Klasifikasi enzim, yaitu Komisi Internasional dalam Sistem Tata Nama Enzim, menentukan 6 golongan enzim yang selanjutnya dibagi lagi menjadi subgolongan yang sesuai dengan reaksi yang dikatalisisnya, serta ikatan yang dibentuk. Berdasarkan hal itu, maka klasifikasi enzim adalah: yang pertama yaitu ada oksidareduktase, yaitu di mana enzim golongan oksidareduktase yaitu berfungsi mengkatalisis reaksi pemindahan elektron dari gugus CH menjadi OH, CH menjadi CH, C menjadi O, CH menjadi NH2, dan CH menjadi NH. Yang kedua, transferase, yaitu di mana enzim golongan transferase berfungsi mengkatalisis reaksi pemindahan gugus satu karbon, residu atau aldehid atau keton, yaitu gugus yang mengandung asil, alkil, glisokil, fosfor atau sulfur. Yang ketiga selanjutnya yaitu hidrolase, yaitu enzim golongan hidrolase ialah enzim yang mengkatalisis hidrolisis ikatan ester, peptide, glikosil, anhirida, C menjadi C, C menjadi halida atau P menjadi N. Selanjutnya liase, yaitu enzim golongan liase adalah enzim yang mengkatalisis penarikan gugus dari substrat yang menyebabkan timbulnya ikatan ganda atau reaksi sebaliknya. Enzim liase bekerja dengan ikatan C menjadi C, C menjadi O, C menjadi N, C menjadi S, dan C. Selanjutnya yang kelima yaitu isomerase, yaitu enzim golongan isomerase mengkatalisis interkonversi isomer atau isomer optik, geometrik atau posisi. Yang keenam ligase, yaitu enzim golongan ligase yaitu mengkatalisis penggabungan dua senyawa yang diikuti oleh pemecahan ikatan pirofosfat dalam ATP atau senyawa sejenis. Golongan ligase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pembentukan ikatan C menjadi O, C menjadi S, dan C menjadi C. Fungsi dan cara kerja enzim. Salah satu fungsinya yaitu adalah membantu proses pencernaan. Cara kerja enzim yaitu dengan mengubah bentuk makanan menjadi energi. Misalnya energi pada kelenjar air liur, usus, pankreas, dan lambung. Enzim akan memecah protein, lemak, juga karbohidrat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu suhu atau disebut dengan temperatur, yaitu aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius tidak aktif, akan tetapi juga tidak rusak. Jika suhu dinaikkan sampai batas optimum, aktivitas enzim semakin meningkat. Jika suhu melebihi batas optimum, dapat menyebabkan denaturasi protein yang berarti enzim telah rusak. Suhu optimum untuk aktivitas enzim pada manusia dan hewan berdarah panas yaitu 30 derajat Celcius, sedangkan pada hewan berdarah dingin yaitu 25 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua, pH atau derajat keasaman. Enzim mempunyai pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6-8. Misalnya enzim tripsin yang mengenerasi protein. Selanjutnya yang ketiga, konsentrasi enzim. Pada umumnya konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan tercapai apabila semua substrat sudah terikat oleh enzim. Selanjutnya yang keempat yaitu zat-zat penghias atau aktivator, yaitu terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Misalnya garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer yaitu 20% sampai 5% dapat memacu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam CO, Mg, Ni, Mn, dan Cl. Selanjutnya yang kelima, zat kimia penghambat. Beberapa zat kimia dapat menghambat aktivitas enzim, misalnya garam-garam yang mengandung merkuri atau Hg dan sinadia. Dengan adanya zat penghambat ini, enzim tidak dapat berikatan dengan substrat sehingga tidak dapat menghasilkan suatu produk. Yang selanjutnya yang keenam, konfaktor. Konfaktor dapat membantu enzim untuk memperkuat ikatan dengan substrat atau kebutuhan unsur anorganik seperti karbon. Selain itu, konfaktor juga membantu proses transfer elektron. Selanjutnya yang ketujuh yaitu inhibitor. Inhibitor artinya mengganggu kerja enzim. Berdasarkan pengertian dari kata dasarnya, inhibit yang artinya mengganggu, sedangkan inhibitor artinya senyawa yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor secara alami dapat berupa nisa atau disebut dengan racun yang dikeluarkan oleh hewan seperti ular atau laba-laba. Inhibitor akan mencegah sisi aktif untuk tidak bekerja. Beberapa obat-obatan juga berfungsi sebagai inhibitor, yaitu seperti penisilin yang menghambat kerja enzim pada mikroorganisme. Inhibitor dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu inhibitor kompetitif, yaitu adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Namun setelah inhibitor menepati sisi aktif, enzim bebas dan produk tidak segera terbentuk, sehingga jumlah enzim atau kompleks enzim substrat berkurang. Selanjutnya yang kedua yaitu enzim non-kompetitif, adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim atau substrat. Jika inhibitor menempel pada enzim, maka struktur sisi aktif enzim akan berubah, namun substrat masih bisa menempel pada sisi aktif, tetapi kerja enzim tidak dapat terlaksana. Berikut adalah gambar dari perbedaan inhibitor. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kadar air. Rendahnya kadar air dapat menyebabkan enzim tidak aktif. Sebagai contoh, biji tanaman yang dalam keadaan kering tidak akan berkecambah. Hal ini disebabkan oleh tidak aktifnya enzim sebagai akibat dari rendahnya kadar air dalam biji. Biji akan berkecambah jika direndam. Kadar air yang cukup dapat mengaktifkan kembali enzim. Terima kasih semuanya. Semoga